Oke, sekarang kita lihat buku kerjanya ya. Buku kerja untuk pelatihan kompetensi PBJ untuk PPK tipe C ya. Dan ini untuk semua unit kompetensi ya. Baik kompetensi melakukan perencanaan, mengelola kontrak ataupun mengelola PBJ secara swakelola. Oke, berikut skenario-nya ya. Jadi Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi X pada tahun 2022 akan melakukan kegiatan BIMTEK pengelolaan keuangan sebanyak 3 angkatan secara paralel pada tanggal 23 sampai dengan 27 Mei 2022 atau 5 hari. Dengan jumlah peserta 40 orang setiap angkatan. Pelaksanaan BIMTEK akan dilakukan secara swakelola. Nah, jadi ada swakelola BIMTEK ini ya di ruang kelas BPSDM provinsi tersebut. Ini nama PPK-nya, kemudian ada timnya ya, karena swakelola ada timnya nih ya. Tim persiapan, tim pelaksana, dan pengawas. Kemudian dalam kegiatan swakelola tersebut dibutuhkan kegiatan pengadaan melalui penyedia. Nah, jadi ada PDS nih ya, ada PDS-nya, ada penyedia dalam swakelola, yaitu untuk penyediaan jasa catering jamuan rapat berupa makan siang 2 kali kudapan snack dengan anggaran berasal dari DPA BPSDM Provinsi X sebesar 62 juta. Nah, jadi ada catering ya, 62 juta. Kemudian pengganti jasa konsultan perorangan untuk penyusunan materi pembelajaran bimbingan terus pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah jasa konsultan perorangan. Ya cocok lah ini ya untuk PPK tipe C ini ya. Sederhana paketnya ya. Jadi ini ada skema besarnya adalah swakelola pelatihan BIMTEK keuangan. Kemudian di dalam BIMTEK keuangan tersebut ada penyediaan ataupun ada penyedia dalam swakelola yaitu catering dan jasa konsultasi perorangan. Oke. Nah, sini ada data-datanya nih. Pada akhir 2021, PPK-nya yang dibantu oleh staf telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis pasar yang diperlukan untuk menyusun spek teknis dan harga perkiraan. Baik itu untuk penyediaan jamuan rapat, serta untuk KAK jasa konsultan perorangan. Kita lihat data-datanya. Silakan buku kerjanya di-download dan dibaca masing-masing ya. Saya tidak akan bacain semuanya ya, ini cerita globalnya saja ya. Nah, pertama hasil survei pasar atau survei awal diperoleh informasi sebagai berikut. Pertama untuk jasa catering ya. Nah, ini adalah kebutuhan dari jasa catering dengan kualitas jamuan rapat makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat. Nah, makanan sehatnya adalah nasi berat 100 gram. Sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, ayam, sapi halal, minimal berat 100 gram, lauk nabati, tempe, tahu bakwan, sayur perkedel, dan buah, pisang, jeruk semangka. Kemudian selain makan siang ada kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, manis, asin, rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. Kemudian makan siang dan kudapan berbeda setiap harinya, harus berbeda ini menunya ya, dan ini kebutuhannya ya. Kemudian kemasan berupa box tiang tahan air. Yang ketiga ya, ini layanannya ya, pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan. Jadi 30 menit sebelum snack pagi jam 10, 30 menit sebelum makan siang jam 12, 30 menit sebelum kudapan jam 15.00 WIB. Kemudian layanan lainnya ada 1 orang petugas catering standby pada saat pembagian kudapan maupun makan siang. Kemudian ada informasi standar harga satuan 2022 berdasarkan SK Gubernur untuk makan minum adalah nasi kotak 67.500, kudapan, snack isi 3 dan mineral 300 ml 27.500 per porsi. Kemudian informasi dari kontrak sebelumnya tahun 2021 adalah nasi kotak 48.000, kudapan, snack 26.500 per porsi. Nah, ini adalah informasi untuk jasa catering. Kemudian ada tambahan hasil surveinya nih ya, silahkan ini. Hasil survei sumber data dari CPA BC ya. Nah, dengan masing-masing harganya seperti ini. Kemudian ada juga data penawaran dari pelaku usaha catering di sekitar lokasi BPSDM. Nah, ini ada CPD, CPE. Jadi ada 5 penyedia nih ya, ada data 5 penyedia ya, silahkan. Nah, kemudian pejabat pengadaan memilih, nah siapa nih sebagai calon penyedia?
untuk melaksanakan pekerjaan jasa catering jamuan rapat. Berarti pengadaan langsungnya nih ya, memanggil pengadaan langsung. PPK dan penyedia terpilih tanda tangan kontrak ya, SPK ya, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa catering sesuai spek tadi. Kemudian, nah ini skenarionya ataupun ceritanya dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa catering ini terdapat beberapa masalah ya oleh siapa tersebut. Pada hari ketiga menyajikan makan siang melebihi waktu dari jadwal yang ditentukan yaitu jam 12.30 dikarenakan hujan deras. Kemudian pada hari keempat terdapat 15 box dari 120 box makan siang mengalami kerusakan, pembungkus sayur yang bocor. Ya. Nah itu skenario untuk jasa catering. Nah kemudian ada skenario untuk jasa konsultan perorangan. Nanti tugasnya terakhir ya, ada beberapa formulir yang harus diisi ya, ataupun dibuat. Nah kemudian ini skenario untuk pengadaan jasa konsultan perorangan penyusunan materi pembelajaran BIMTEK. 1. Hasil pekerjaan konsultan perorangan akan digunakan sebagai materi pembelajaran pada BIMTEK pengelolaan keuangan pada pertengahan bulan Mei 2023. Nah, ini waktunya ya, berarti ya, kapan kebutuhannya. Kemudian output yang dibutuhkan dari konsultan perorangan berupa penyusunan modul, bahan tayang, dan bahan evaluasi yang mencakup beberapa materi yaitu ruang lingkup kebijakan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan, dan penganggaran penerapan kebijakan terkait pengelolaan barang, mekanisme pendapatan dan belanja negara, penerapan akuntansi, dan pelaporan sistem penganggaran. Itu materi-materinya ya. Anggarannya dari DPA tahun 2022 yaitu sebesar 50 juta rupiah dan dilaksanakan pada pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2022. Kualifikasi konsultan perorangannya pendidikan minimal S2, manajemen keuangan, memiliki pengalaman dalam menulis modul sejenis minimal 3 kali, memiliki sertifikat pengajar, bertempat tinggal di kota domisili BPSDM, jadi harus tinggal di provinsi tersebut ya. Nah ini adalah lampiran-lampiran atau dokumen-dokumen yang harus dibuat oleh PPK. Nah ini tugasnya nih. Jadi ada KAK Swakalola, KAK Jasa Konsultan, kemudian formulir identifikasi kebutuhannya, formulir spek teknis dari catering, formulir harga satuan, harga APS ya, harga pergerakan dari catering, BA pengadaan langsung, dan SPK dari catering, kemudian SPMK dari catering, berita acara serah terima dari catering, kemudian evaluasi kinerja catering, berita acara pemeriksaan, dan BAST. Nah ini ada 11 ya yang harus dibuat oleh PPK. Bagus, ini komprehensif ya buku kerjanya. Nah tugasnya ini. Nah ini tugasnya untuk masing-masing UK ya. Nah berdasarkan skenario tadi kan ada swakalola BIMTEK, di dalamnya ada pengadaan penyedia catering dan pengadaan penyedia jasa konsultan perorangan. Berdasarkan skenario tadi dan dokumen pendukung, saudara sebagai PPK diminta untuk pertama untuk UK pertama untuk kompetensi melakukan perencanaan. Melengkapi lampiran 3 yaitu identifikasi kebutuhan ya sesuai dengan indikator keberhasilan pertama ya yaitu identifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Kemudian untuk indikator keberhasilan kedua ada spek teknis ya untuk jamuan rapat. Kemudian untuk indikator ketiga harga perkiraan ya yaitu membuat harga perkiraan dari catering dan membuat KAK konsultan perorangan. Kalau KAK konsultan perorangan ini berarti masuk indikator kedua nih. Jadi indikator kedua spek teknis dan KAK konsultan perorangan, spek teknis rapat dan KAK konsultan perorangan. Kemudian indikator ketiga, indikator keberhasilan ketiga yaitu membuat HPS untuk catering ya. Kemudian UK kedua yaitu mengelola kontrak. Nah ini ada SPK, SPMK, BAST, dan evaluasi kinerja jasa catering. Kemudian untuk indikator swakalola, KAK swakalola membuat berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima swakalola. Nah ini yang harus dibuat ya. Nanti ada lampiran-lampirannya ya. Nah contohnya kita lihat ini ya. Di dalam versi Word ini kemarin. Nah ini contohnya misalkan untuk indikator yang
Nah, untuk indikator kompetensi, untuk indikator keberhasilan pertama dari UK perencanaan. Nah, itu terkait identifikasi kebutuhan. Nah, ini formulirnya, silahkan diisi ya. Oke, nanti akan dibahas apa masing-masing ya dalam satu konten tersendiri ya. Untuk perencanaan ada 3 indikator, nanti kita bahas. Nah, ini formulirnya ya. Nah, ini untuk konten ini saya akan hanya sekedar memperlihatkan saja, membacakan, nanti kita bahas satu persatu dalam konten terpisah. Contoh lain misalkan, nah ini lampiran 2 KK Kusat Perorangan, nah nanti diisi, ini silahkan diisi nanti, oke. Untuk memperoleh file ini bisa download di blogheldi.net ya. Oke, itu buku kerja untuk PPK tipe C ya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya ataupun tips dan triknya dalam mengisi buku kerja. Oke, demikian. Terima kasih. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.